Jadi bidang ini bisa dikuasain sama semua orang sebenarnya ya. Asalkan kalian mau. Yeah, look, I'm the man now. I'm the man now. I left a dub, but I did it. Nah, mungkin gue kenalin ya. Nama gue Fajar. Nama gua Topan. Ya, kita ini praktisi digital marketing. Bukan berarti kita ini paling hebat ya. Bukan berarti kita paling pintar gitu. Cuman karena kita punya beberapa pengalaman gitu ya. Gue baru bentar di digital marketing, gue baru 13 tahun. Gua baru kurang lebih 8 tahun. Ya, nah selama bertahun-tahun itu kita mengalami pahit manis asam garam dunia digital marketing gitu ya. Betul. Nah mungkin sisi yang menarik yang menurut gua itu adalah gua ini bekerja di salah satu lokal corporate di Jakarta. Nah adik gua ini kerja di startup gitu. Nah tapi gua sebelum di corporate gua juga kerja di startup gitu ya. Gue lama di startup gitu ya, hampir setengah dari pengalaman kerja gue tuh di startup gitu. Nah, jadi total tuh ada 5 episode yang akan kita bahas, Betul. guys. Nah, episode yang pertama kita pengen kasih sharing lah, bagaimana sih kita bisa mengenal digital marketing gitu dalam masing-masing perspektif gitu. Nah, mungkin sisi menariknya adalah mungkin ada beberapa yang relate nanti sama kalian gitu ya. Ada beberapa yang mungkin yang nggak relate juga gitu sama lu pada gitu ya. Nah, jadi episode kedua itu kita ingin sharing juga bagaimana sih kita mengawali karir gitu ya atau mengasah skill untuk orang pertama kali ingin menjadi seorang digital marketer gitu. Apa aja sih yang harus disiapin? Lu tuh harus punya skill apa aja sih? Dan bagaimana mendalami skills tersebut gitu, dan ada apa aja sih skill set yang dibutuhkan gitu. Nah, yang kedua, yang ketiga itu adalah mengerti apa sih digital marketing itu sendiri gitu. Apa sih elemen-elemen yang ada di digital marketing itu sendiri gitu. Dan yang keempat menurut gua ini yang menarik. Apa aja sih 5 digital marketing activities gitu, dari mulai cara kita membuat suatu planning, cara kita mengimplementasi, cara kita monitor, optimizations gitu, mengoptimize campaign kita, Sama problem identification, sama corrective action plan. Dan yang terakhir itu terkait reporting dan data visualization. Nah, untuk kalian yang mungkin kebingungan nih biasanya pada saat reporting ke atasan sendiri gitu ya, bagaimana cara bikin slide. Wah, bingung nih apa ya yang report yang harus dikasih ke atasan. Nah, itu nanti kita bakal share nih di sini kisi-kisinya gitu loh. Gimana caranya kita tuh nge-show report gitu ya yang bagus untuk atasan kita. ya. Dan gak hanya bagus guys, dengan teknologi sekarang bikin report itu udah nggak usah manual, copy paste ke Excel. Nah, kita akan share juga bagaimana kalian bisa membuat report yang cepat, benar, dan menarik. Betul. Oke, dan mungkin di episode terakhir itu terkait digital marketing trends saat ini ya, gitu. Oke, mungkin tanpa panjang lebar gitu ya, kita akan masuk ke sesi episode awal itu terkait bagaimana sih awal mulanya kita gitu ya, tiba-tiba jadi digital marketer nih. Mungkin berawal dari abang gua sendiri nih, silakan. Nah, gua itu mengawali karir gua sebagai digital marketing sebenarnya ketidaksengajaan sih, karena kita berdua ini sebenarnya jurusannya bukan jurusan komunikasi sih ya, bukan Betul. jurusan advertising malahan. Betul. Gua ini lulusan IPB, Institut Pertanian Bogor, dan adik gua juga sama. Gua ini jurusan aquaculture, budidaya perikanan. Kalian bayangin, beda kan? Beda banget gitu. Dari perikanan ke periklanan ya. Betul. Betul. Jadi Nyerempet huruf L lah gitu. bener. Jadi memang awalnya gue kayak tersesat di jalur yang benar lah ya. Waktu itu gue lulus memang agak telat ya. Jadi gue juga Kabur. iya banyak banget main ya. Gue lulus tuh semester 10. Jadi gue kuliah hampir 6 tahun. Saking betahnya di Bogor gitu ya. Nah, abis lulus kuliah, gue apply ke salah satu perusahaan agency gitu ya. Dulu digital agency itu nggak terlalu banyak dilihat
karena kan Itu tahun berapa ya kayaknya? itu 2012 2013 lah ya itu. 2013 belum lulus gue cuy. Oh iya, 2013 benar. 2015 berarti 2016 itu. 2013 cuy. 2013 kan 3 tahun, lu 6 tahun cuy. 2013, oh coy. 2013 gue udah masuk di PT Creative Vision. Oh, lulusnya barengan ya? Iya. Bener, itu dia masalahnya. Lulus Soalnya gue tuh diploma guys. ya dia diploma dulu, terus baru ekstensi ke Binus. ke Binus S1-nya gitu ya. Nah, tolong IPB Binus endorse kita. Intinya oke, terus setelah lulus itu gua akhirnya mengawali karir gua dan itu keterima, alhamdulillah. Gua juga bingung ya kenapa orang ini mau terima gua. Jadi ini perusahaan Jepang yang isinya itu cuman ada kurang lebih 15 apa 20 orang gitu ya, dan 5 orang ini orang Jepang gitu ya. Nah, dia itu hanya menjual digital marketing services gitu. Jadi kayak iklan tapi mostly sih dia cuman menjual paid marketing aja sih. Jadi ngiklan di Google gitu ya, ngiklan di Facebook atau Meta kalau sekarang gitu ya. Nah, karir gue itu awal itu gue sebagai namanya marketing planner, tapi sebenarnya itu sales. Nah, jadi gue jualan digital Berarti marketing. merangkap AM ya? Oh, AM semua. Jadi AM, jadi implementer, jadi analis gitu ya. Udah gitu client facing juga gitu. Gue sendirian dan gue waktu itu handle sekitar 13. Berarti sebenarnya kerja Palu Gada tuh udah dari dulu dari ya. dulu, Jadi dari dulu. maksudnya kalau generasi sekarang dapat kerjaan Palu Gada jangan ngeluh, guys. Iya, betul. Udah dari dulu loh seperti ini tuh. Udah dari dulu, tapi jangan kalian merasa bahwa dengan adanya kerja Palu Gada itu, apalagi di awal-awal karir ya, terus kalian langsung hitung-hitungan gitu ke suatu perusahaan. Jangan ya, karena menurut gua positifnya adalah dengan kita tahu the whole process dari awal sampai akhirnya di akhir, itu tuh kita jadi punya banyak pengalaman gitu. Kita jadi tahu gitu semua gitu. Nah, lanjut ya. Abis gua jadi marketing planner, gua cari klien sendiri, gua sales call setiap pagi gitu ya. Jadi di situ gue banyak belajar etos kerja lah. Kalau kerja sama orang Jepang, untuk teman-teman yang kerja sama orang Jepang ya harusnya sama gitu ya apa yang gue rasakan. Tepat waktu lah, disiplin lah, kemudian pokoknya keren lah etos kerjanya orang Jepang, dan gue belajar banyak. Nah, setelah dari situ gue join ke agency yang lumayan besar lah. Kalau teman-teman tahu itu tuh namanya Group M, part of WPP. Sorry, mungkin sebelum panjang ke sana nih, coy. Mungkin kan di sini juga kita di industri itu tuh orang lulusan kuliah gitu ya. Gue tuh harus IPK berapa sih gitu ya biar keterima di perusahaan startup gitu ya. Mungkin ini cerita yang menarik nih sebenarnya ya teman-teman. Jadi abang gue nih IPK-nya cukup lumayan Keren, besar gitu ya. Berapa coy? Silakan share coy. IPK gua di semester 10 semester 11 gua lupa itu cuman 2,38. Nah, kalau kalian tahu PMDK Persatuan Mahasiswa 2, sini join gua. Bukan berarti kayak ini ya, IPK 2, juga bisa jadi menteri loh sekarang. Iya. 2,38 loh, guys. Itu Oke. gede sekali ya. Itu kelihatan banget tukang main ya. Tapi jangan putus harapan lah, kalian juga bisa lah mengejar karir kalian. Oke, lanjut. Setelah gua masuk ke perusahaan agency internasional. Jadi itu dulu namanya Maxus Indonesia, kalau sekarang Wavemaker. Nah, Wavemaker ini tuh part of Group M atau part of WPP Group. Ini kalau teman-teman tahu, ini tuh salah satu digital atau media agency terbesar di Indonesia gitu ya. Dia yang manage Unilever, dia yang manage P&G, Danone, Garuda Indonesia, and some of kayak Traveloka, Tiket.com gitu ya. Banyak sekali lah klien mereka salah satu terbesar di Indonesia gitu ya. Setelah dari situ, karena gue pengen tahu kira-kira nih, posisi gue di sana tuh sebagai media planner. Jadi kerjaan gue tuh bikin planning gitu ya. Jadi kalau klien punya duit, gue tuh bikin plan ya, kira-kira kalau klien punya duit sekian, gue tuh harus pasang di mana sih gitu ya, caranya gimana dan di mana channelnya apa aja. Dan gue juga punya harus bangun relationship dengan beberapa media partner gitu, dengan vendor gitu ya, supaya target klien gue nih achieve gitu di digital. Klien gue dulu L'Oreal Indonesia,
Dulu gue sampai main ke Giant, ke Carrefour gitu untuk tahu produk positioningnya L'Oreal tuh Garnier gitu ya, terus Maybelline, Lancome, dari mulai yang mass product sampai ke luxurious product. Nah terus dari situ gue pengen tahu sih sebenarnya dengan kita keluarin duit di digital marketing, kira-kira tuh gue return berapa sih? Bisnis tuh return berapa gitu, berapa yang beli, berapa yang akhirnya apa namanya jadi loyal customer gua gitu ya. Karena dulu gua cuma di agency ya, cuman spending iklan udah gitu dapetin awarenessnya aja gitu, berapa banyak yang ngeklik, berapa banyak yang lihat, berapa banyak yang nonton gitu, tanpa tahu gimana sih caranya mengukur efisiensi dari duit yang kita invest gitu. Nah akhirnya gua decided untuk join salah satu e-commerce gitu. Cuman sayangnya 2 e-commerce yang gua join ini sudah tutup guys. Collapse. Sudah collapse. Tapi bukan karena gua ya. Ya, karena banyak faktor lah gitu ya. Nah, e-commerce pertama yang gua join itu adalah Matahari Mall. Nah, pernah dengar nggak dulu Matahari Mall? Nanti Matahari Mall. gua share lah apa yang pernah kita bangun di Matahari Mall ya. Jadi di Matahari Mall gue sebagai gua mulai mengerti lah terkait tentang performance marketing, bagaimana mengukur efisiensi dari advertisement atau digital advertisement atau digital marketing yang kita lakukan menjadi sebuah profit yang dihasilkan untuk bisnis gitu. Apa sih business impact yang dihasilkan tuh bisa ketahuan. Kenapa? Karena seperti yang kalian juga tahu kalau digital marketing itu semua tuh bisa diukur gitu. Betul. Nah, semua bisa diukur gitu. Kira-kira tuh kan kita punya analytics kan ya, kayak Google Analytics, Adobe, Flyer gitu, banyak banget ya. Nah dari situ gue bisa mengukur kira-kira tuh dari total spend yang gue keluarkan berapa sih hasilnya. Nah kemudian long short story, akhirnya gue spend hampir 2 tahun di situ, terus gue pindah lah ke JDID. Nah kalau tahu JDID yang dijamin ori gitu. Nah itu gue termasuk tim yang bangun itu juga gitu. Tapi gue juga sempat kejebak juga sih di JDID itu sampai beli AC guys. Karena murah. AC tuh di sana jauh lebih murah dibandingkan toko-toko yang lain gitu. Ya, benar. Karena konsepnya JDID itu dulu tuh majority bisnisnya tuh retail. Jadi kita bisa controlling marginnya. Anyways, JDID sudah tutup. Ya, gua harapkan katanya sih gosipnya dia mau balik lagi. Tapi let's see. Jadi waktu itu tugas gua tuh di JDID ya sama bos gua namanya Timo gitu ya. Kalau kenal, dia salah satu Chief Marketing Officer. Chief Marketing Officer di satu perusahaan di startup ya. Nah, dia mentor gua dan gua banyak belajar dari dia. Nah, dia ini gua dan dia ini dan beberapa teman gua, ada Icat, ada Andi ya. Andi ini jadi salah satu business intelligence juga, head di salah satu local startup yang punya mesin pencetak uang. Kemudian teman gue satu lagi juga sudah jadi head lah, sudah jadi bos-bos semua lah. Nah, bareng mereka, kita akhirnya bangun untuk nge-revamp JDID gitu. Target kita tuh waktu itu ngalahin Blibli. Gimana caranya ngalahin Blibli gitu? Padahal JDID ini perusahaan yang tidak tahu, entah berantah. Dan kita juga waktu di Matahari mau ngeliatin UI UX-nya kok norak banget gitu ya, jelek banget gitu, serba merah, jelek banget lah, nggak enak lah gitu ya. Tapi secara bisnis JDID itu lumayan bagus gitu dibanding dengan e-commerce yang lain gitu. Nah, akhirnya kita bikinlah dijamin ori. Kalau teman-teman tahu nanti nih gue share ya iklannya dulu yang kita bangun. Nah, setelah jadi JDID, gue akhirnya berkeluarga ya. Jadi main reasons-nya adalah akhirnya gue berkeluarga, punya istri, punya anak. Dari situ akhirnya kebentur lah dengan dengan bukan kebutuhan lah ya, dengan keamanan dalam bekerja gitu ya. Akhirnya gue waktu itu interview di Samsung, keterima juga di Samsung. Nah tapi luckily gue juga keterima di salah satu local corporate lah gitu ya, di Astra International gitu, di holding company. Nah akhirnya gue pilih Astra lah gitu, karena waktu itu gue nanya nyokap gue dan akhirnya nurut lah sama nyokap gue bilang ke Astra gitu. Jadi long and short story itu yang pengalaman kerja gue dan awal ketika gue mengenal digital marketing, dari mulai company antah berantah yang dikenal banyak orang sampai akhirnya gue bisa kerja di salah satu corporate terbesar di Indonesia gitu. Nah gue pengen denger nih sisi dari adek gue gitu, karena adek gue ini kisahnya nih sangat
sangat dinamis sekali lah gitu ya. Coba Pan. Oke. Thank you, coy. Ini kayaknya panjang banget ya cerita abang gua nih gitu ya. Pas awal-awal sampai terjun digital marketingnya, dan mungkin ini dari sisi gua sendiri ya. Karena gue juga pertama kali kuliah gua jadi gue tuh masuk kuliah di diploma jurusan teknik komputer, dan awalnya memang terjadi kesalahan pemilihan sebenarnya gitu ya. Karena waktu SMA itu tuh saking nggak taunya gitu ya, kita kan memang dari ini ya bukan kota yang sangat maju banget kayak di Jabodetabek gitu ya. Kita asalnya Tasikmalaya. Nggak ada yang tahu Tasik, ada yang warga Tasik. Sampurasun. Sampurasun, tonton channel kita. Oke, nah jadi waktu itu gue ada sempat salah pilih gitu ya. Jadi di formulir pendaftaran tuh gue ngiranya teknik komputer tuh belajar pemrograman gitu. Ternyata di diploma IPB tuh yang belajar pemrograman itu adalah manajemen informatika gitu. Nah, karena istilah manajemen informatika tuh di tahun itu kita nggak ada yang ngerti, nggak ada yang paham gitu. Taunya teknik komputer, oh ini yang ngerjainnya soal komputer kali ya. Jadi pada saat gue pilih, alhamdulillahnya gue keterima. Waktu itu jalur pakai nilai raport gitu ya. Dan ternyata di sana belajar 3 hal gitu ya. Ada hardware, jaringan, sama pemrograman website gitu. Ternyata gue merasa bersyukur gitu ya, di manajemen informatika ternyata nggak belajar ketiganya gitu. Dan gue sendiri di teknik komputer belajar ketiganya. Hardware belajar, networking belajar, sampai pemrograman website juga belajar juga gitu. Dan akhirnya waktu itu gue tugas akhir itu bikin pemrograman aplikasi gitu ya. Pemrograman aplikasinya mungkin teknologi saat ini tuh udah biasa saja gitu ya, tapi zaman dulu tuh ada namanya HTML5. Jadi HTML5 dan CSS3 gitu ya. Nah, HTML5 ini tuh ternyata bisa dijadiin aplikasi berbasis mobile gitu. Nah, waktu itu gue memilih sesuatu hal yang aman dan dosen nggak tahu. Dosen penguji gue pasti nggak tahu soal teknologi ini gitu. Jadi waktu itu gue bikin aplikasi yang namanya Tebak Gue Di Mana, berbasis HTML5 untuk BlackBerry 10. No, bayangin, gue bikin aplikasi buat BlackBerry 10. Di mana di tahun 2013 tuh ya BlackBerry 10 masih aneh dan device-nya tuh masih mahal gitu loh. Tapi jam itu ada Foursquare ya nggak salah. Iya, zaman-zaman ada Foursquare kan, yang kalau lu check in. Nah, gue tuh menggunakan API-nya Foursquare sebenarnya. Jadi waktu itu gue magang di satu startup company gitu ya. Karena magangnya aja gue udah di sebuah startup company, jadi ya gue merasakan culture startup tuh oke gitu ya. Waktu itu ada namanya startupnya itu Yotomo. Jadi Yotomo itu tuh kayak berbasis di Jakarta Selatan kalau nggak salah. Tapi si Yotomo sendiri didirikan perusahaan Singapura ya. Tapi sebenarnya ownernya itu orang Indonesia, Pak Yudi kalau nggak salah ya. Gue lupa ingat. Jadi Yotomo itu tuh loyalty program untuk di sebuah tempat kayak restoran gitulah. Jadi kalau misalkan lo masuk ke restoran tersebut, pakai aplikasi Yotomo, terus lu check in gitu ya di restoran tersebut, nanti lu dapet poin. Nah itu kan zaman dulu kan masih jarang banget. Kalau sekarang kan orang udah males ya pakai apps apapun tuh udah males lah gitu, kecuali lu nawarin promo gitu ya. Nah singkat cerita gitu ya, setelah gua sidang selesai dan dinyatakan lulus gitu ya, gue tuh langsung di hire. Gue langsung disuruh ketemu sama temen dosen pembimbing gue untuk interview, katanya langsung proses interview. Dan ternyata gue ditawarin pekerjaan langsung, ikutin project dosen gitu. Dan itu kerjanya di Bogor ya. Jadi gue belum merasakan gitu ya situasi dan kondisi gue harus memakai baju kerja yang layak gitu ya, pakai sepatu yang rapih dan lain-lain. Itu gue belum ngerasain gitu ya, karena gue kerja di rumahan. Jadi kayak software house gitu ya, kita membuat aplikasi untuk waktu itu untuk Kementerian Pendidikan. Kita bikin aplikasi perbankan untuk anak SMK gitu. Nah gue kebagian untuk bikinin aplikasi internet bankingnya. Keren kan gitu. Nah
Singkat cerita lagi gitu ya, karena gue ngerasa projectnya selesai, ternyata si dosen ini tuh udah nggak ada biaya lagi nih untuk ngegaji gue gitu ya. Jadi gue ngerasain waktu itu 3 bulan dibayar gaji setengahnya cuy. Gaji bulat gue tuh 3 juta, waktu itu gue cuma dibayar 1,5 selama 3 bulan. Karena harus ngirit gitu lah. Nah ternyata sebelum ada tren sekarang banyakan orang perusahaan melakukan PHK gitu ya, layoff, dan ternyata gue ngerasain gitu ya di 2014 tuh gue dibayar setengah gaji gitu. Wah bayangin tuh gue perjuangannya kayak gimana untuk bayar kontrakan dan kawan-kawan gitu ya. Singkat cerita gue nggak mau masa depan gue berakhir begitu saja, jadi ya gue kerja cari googling gitu ya, gue googling lowongan pekerjaan di Jakarta. Ada lowongan yang ini cukup menarik perhatian gue adalah sebagai customer service. Bayangin. Dari front end engineer, gue melamar sebagai customer service di perusahaan hosting ternama di Indonesia. Dan itu udah kelihatan banget BU-nya itu bro. Iya, sangat butuh BU bro. Jadi ini perusahaan udah lama banget, kayaknya di tahun 1995 gitu ya kayaknya. Jadi dia udah berkembang lama banget dan berkecimpung di dunia perhostingan, website, beli domain gitu ya, email dan kawan-kawan. Jadi service. Mungkin ada yang teman-teman di sini yang engineer yang pada tahu gitu ya, ada namanya nama brandnya itu adalah Masterweb, dan mungkin saat ini lebih dikenal sebagai Exabyte karena dia udah diakuisisi ya gitu. Jadi dulu Masterweb kalau nggak salah CEO-nya Pak Diar gitu ya, sekarang mungkin ada channelnya juga Pak Diarkom. Salam Pak Diar. Oke, nah singkat cerita lagi gitu ya, gue di sana sebagai customer service cuma 3 bulan karena gue bikin ulah gitu ya. Bikin ulahnya apa gitu, jadi gue melakukan suatu pelanggaran gitu ya, melanggar SOP sebenarnya. Jadi rata-rata kan kalau misalkan orang ada customer mengeluhkan sesuatu itu kan akan telepon ke customer service, dan customer service itu tugasnya cuma satu, dengerin keluhannya, catat, terus bikinin tiket support, udah selesai gitu. Nah karena kebanyakan tiket supportnya itu banyak yang lama banget direspon sama technical supportnya, akhirnya gue selesain tuh semua masalah customer itu lewat telepon gitu. Bayangin yang customer ini tuh akhirnya merasa puas gitu ya, tertangani gitu ya semua masalahnya via phone semua gitu. Dan gue dipindahin akhirnya sama supervisor gue sebagai technical support. Nah di technical support sendiri gue itu sampai kayak begadang di data center, mindahin migrasi data orang, brand orang gitu, banyak hal lah gitu ya. Sampai gue juga pernah diomelin sama customer juga, dianjing-anjingin gitu ya. Tapi setidaknya apa yang gue bisa dapat di sini, pengalaman yang bisa gue dapat dari sini adalah gue pernah di garda depannya sebagai customer service, dan gue juga dipindahin sebagai technical supportnya. Dan yang terakhir adalah gimana caranya atau gimana ceritanya yang awalnya gue sebagai technical support ini dan akhirnya pindah sebagai digital marketer. Ini yang cukup menarik. Waktu itu abang gue datang ke kosan gue di Bogor gitu ya, dan kosan gue itu posisinya memang sangat unik di bawah tangga guys. Dan kalau lu mau mandi, mau pup tuh agak harus jongkok gitu ya ke toiletnya gitu. Tapi kondisinya waktu itu gue lagi nggak enak badan gitu ya, lagi sakit. Tiba-tiba abang gue datang ke kosan malam-malam dan dia mau ngajarin gue digital marketing. Lu bayangin, lu lagi gak enak badan, lu disuruh belajar digital marketing. Nah, dan basic lo tuh IT. Nah itulah yang mungkin jadi gambarannya ya, kok bisa gitu ya. Dan satu hal yang gue paling ingat adalah apa yang gue pelajari gitu ya selama malam itu. Abang gue tuh cuma ngajarin soal funneling digital marketing. Waktu itu ada funnelingnya tuh AIDA gitu ya, awareness, interest, decision, dan action gitu. Jadi ya dasar banget gitu ya. Dia cuma bikin piramida terbalik, dia jelasin gimana piramida terbalik, dan dia jelasin bagaimana digital marketing itu works. Selesai. Ditulis di kertas lembar gitu, dan dengan tulisannya yang cukup lumayan kebaca gitu. Tulisan dokter. Ya, singkat cerita akhirnya gue mikir, lo mau sampai kapan jadi teknisi? Ya kasihan gua. Aduh, gaji cuma seberapa, sedangkan gue di agency gaji udah di atas rata-rata. Wah, ini sesuatu hal yang menarik gitu ya, karena career shifting lah di sini gitu.
Oke, singkat cerita akhirnya kantor gua di webmaster web itu manajer gua nawarin gitu ya, karena gua memang ada basic gitu ya, karena gua otodidak sendiri juga lewat nonton YouTube dan googling dan kadang juga sharing-sharing juga sama abang gua gitu ya. Memang cukup terbatas ya, gua belum mengenal banget gimana caranya implement tracker, conversion tagging dan kawan-kawan. Pokoknya gua tuh iklan gua tuh cuma set keyword, kirim traffic ke web, selesai gitu. Dan itu tuh orang tuh udah seneng banget gitu loh. Orang nyari apa di Google dan website mereka nongol di page one Google tuh mereka udah seneng banget. Tahun berapa ya Pan ya? Kayaknya 2015 deh, Oh 2015 iya. 2016. 2015 tuh udah mulai picking up gitu, karena 2015 tuh e-commerce tuh udah mulai pada inilah naik gitu, gila-gilaan gitu ya. Dari Lazada, Zalora, kemudian Tokopedia, Blibli gitu ya. Yang dulunya tuh evolusi sebenarnya dari Toko Bagus dan Kaskus gitu. Biasa ya kalau ada kakak tuh kadang suka iri gitu ya, kayak ini anak udah 2 digit ya, gue masih ya Allah 2 digit juga, maksudnya angka 7 juga belum nyampe gitu ya. Nah jadi waktu itu gue memutuskan untuk resign gitu ya, jadi seperti biasa gitu ya, karena gue posisinya waktu itu udah jadi sedikit digital marketer gitu ya. Terus di sini gue ketik di Google lowongan digital performance marketing gitu ya. Gue nggak tahu kenapa yang gue ketik itu adalah performance marketing, bukan digital marketing. Karena pada saat itu gue ngerasa digital marketing tuh terlalu luas cangkupannya gitu. Jadi gue lebih seneng ke sesuatu hal yang emang berbau teknis, tracker, implementasi, dan lain-lain. Gimana caranya ngegolin suatu campaign agar campaign ini tuh mendatangkan ROAS yang baik gitu ya. Ya. Tuh, setidaknya itu angkanya harus besar, jangan sampai kecil ya. Nah, di sini tuh gue ngetik di Google, keluarlah satu perusahaan fintech, di mana di 2017 perusahaan fintech itu masih terbilang cukup baru ya, dan itu nendang banget ya fintech. Mungkin orang ngomongnya fintech tuh pinjol ya, dan pinjol tuh sebenarnya memang ada dua ya, ada yang produktif sama yang konsumtif. Dua di Investri gitu ya, dan waktu itu kita kantornya masih di Wisma Barito di daerah Jakarta Barat gitu ya. Dan gue mikir gitu, yang awalnya gue ngekos di daerah Jakarta Selatan, gue harus pindah kemana nih gue gitu ya, dari Jakarta Selatan harus ke Jakarta Barat gitu kan. Dan alhamdulillahnya gue punya om kerja di Bank Indonesia. Kebetulan beliau ini ada rumah dinas ya, rumah dinas itu di daerah Selipi. Jadi ya gue kontak beliau, om boleh nggak gue ikut nginep gitu ya. Ya Ternyata, mencoba bertahan hidup ya lah. bertahan hidup lah ya. Dan akhirnya gue dikasih izin tuh gitu ya, thank you so much om gitu ya, karena tanpa dia gitu ya gue nggak bakal punya motor bro. Lu bayangin setahun gue hemat nggak bayar kosan di daerah Jakarta, dan akhirnya gue bisa dapat motor sendiri gitu ya. Gue dapat kisi-kisi dari abang gue, loncat-loncat terus sampai bener-bener lo bisa ngehack salary lo di ambang batas yang lo mau gitu kan. Akhirnya ya karena gue juga punya kebutuhan yang lebih banyak lagi gitu ya, gue menikah dan akhirnya gue cabut dari Investri 2019 gitu ya. 2019 gue cabut di bulan Januari gitu ya, dan akhirnya gue lanjut lagi ke fintech lagi, ada namanya Batumbu. Kerja di perusahaan startup yang memang isinya tuh banyak kan orang Indianya guys. Dan bayangin gue yang memang cukup terbatas gitu ya ngomong bahasa Inggris, gue harus berkomunikasi dengan mereka gitu ya. Kadang gue bawa teman gue untuk temenin gue kalau meeting, kalau di saat gue bergagu-gagu gitu ya ngomong bahasa Inggris, bantuin gue gitu kan. Udah gitu orang India tuh ya, kan di waktu zaman di grup F juga kan petinggi-petingginya banyak orang India juga. Orang India tuh punya aksen bahasa Inggris yang unik guys. Ya. Jadi kalau orang yang Correct. maksudnya literasi bahasa Inggrisnya itu belum banyak ya gitu ya, dan belum banyak memahami gitu, agak susah dengerin orang India ngomong tuh. Betul. Ya. Cepet banget, udah gitu punya aksen sendiri gitu, kayak kumur-kumur, susah guys, susah banget. Sorry ya warga. Nah, akhirnya gue ngerasa kok nggak sesuai ya gitu, kayak ilmu digital marketing gue nggak kepake, dan akhirnya ya udah deh kayaknya gue harus cabut gitu. Akhirnya gue cabut masuk ke peer-to-peer lending syariah gitu, yang namanya Alami peer-to-peer lending. Dan waktu itu gue sekaligus ngehandle 2 brand entities, jadi ada fintechnya, ada bankingnya juga gitu. Digital banking ya. Betul. Nah di situ gue dapat sekitar
setengah tahun, itu cukup lama. Oh, lama gitu ya, buat di Lama startup karena culture-nya? culture-nya nikmat banget guys. Ngelakuin WFA permanen. Oh, itu gitu. enak banget. Dan perusahaan pertama di Indonesia, startup pertama di Indonesia yang kerjanya Senin sampai Kamis doang. Karena Jumat Sabtunya libur. 4 Sabtu hari. emang libur dong, Bro. Enggak, Jumat Sabtunya libur maksudnya. Oh, Jumat Sabtu. Ya. Karena Jumatnya hari libur. Iya, Jumatnya libur. Karena hari Jumatnya kita dituntut untuk beribadah. Wah, Subhanallah. luar biasa ya. Masya Allah sekali ya. Dan kebetulan gue di sana tuh sebagai karyawan ke-23. Alhamdulillah, syukurillah. Terima kasih Mas Dima, terima kasih Mas Bambi, terima kasih Mas Harja. Gue diberangkatkan umroh guys. Oh iya, dia berangkat umroh tuh, guys. Di 2022, alhamdulillah gue di bulan September diberangkatkan umroh 9 hari. Wah, itu cukup luar biasa. Sangat terharu gitu ya, karena gue sebagai karyawan yang memang mungkin membangun si perusahaan tersebut gitu ya. Jadi sepanjang karir gua itu sebenarnya kebanyakan di startup gitu ya. Jadi ya memang mungkin yang membedakan dengan abang gua sendiri, karena abang gua langsung ke corporate. Gua sendiri tuh sekarang saat ini mungkin pengen banget masuk corporate tuh, pengen banget karena di startup tuh banyak deg-degan gitu ya. Nah, qadarullah gua itu di 2023 itu harus kena layoff gitu ya, karena efisiensi perusahaan gua nggak masalah gitu ya. Dan perjuangan masih panjang, dan alhamdulillah lanjut di perusahaan Sayur Box gitu ya. Mungkin teman-teman juga yang di daerah Jabodetabek udah pada tahu ya. Di situ gue dapat 1 tahun 2 bulanan gitu ya. Karena ada satu dan lain hal gue harus meninggalkan perusahaan tersebut, dan alhamdulillah sekarang gue balik lagi ke fintech. Dan culture-nya ini yang cukup keren menurut gue, dan gue banyak pengalaman yang gue dapetin di perusahaan ini, namanya GoTrade. Jadi kalau misalkan teman-teman mau membeli saham US stock gitu ya, sekarang kan IHSG lagi kebakaran ya, silahkan ayo promosi. Download aplikasi GoTrade, langsung daftar ya gitu. Panjang lebar tadi Panjang lebar ya. Tapi mungkin, gua harap kalian nggak bosan dengerinnya. Tadi kan lu udah denger ya dari adek gua ini sangat dinamis sekali lah ya, merasakan layoff gitu ya, terus merasakan asam garam di startup gitu ya, startup yang dari mulai kecil sekali sampai mungkin yang sekarang sedang berkembang gitulah ya. Jadi sebenarnya yang pengen gue tekankan dengan background kita berdua ini, menurut gue sih bidang digital marketing itu bisa dipelajarin sama siapapun. Betul. Ya, dengan background apapun. Betul. Karena gue aja lulusan perikanan di IPB, Institut Pertanian Bogor. Halo IPB, terima kasih. Kemudian adik gue juga ya lulusan IPB di teknik komputer tadi gitu ya. IPB. Kemudian lanjut di BINUS, in which kita tuh gak ada hubungannya sama sekali terkait tentang tentang ilmu komunikasi gitu ya. Betul. Tentang communication. Jadi kalau kita nih ngomongnya agak kemana-mana ya mohon maaf ya. Jadi itu yang kita pengen ceritakan gitu ya, terkait tentang background kita berdua gitu. Nah jadi salah satu mungkin pelajaran buat teman-teman semua menurut gua adalah, jadi bidang ini bisa dikuasain sama semua orang sebenarnya ya, asalkan kalian mau. Betul. Dan ketika kalian terjun di dunia ini gitu, dunia apapun sebenarnya ya, kesamaan kita berdua adalah kita menyukai bidang ini. Kita akhirnya fall in love with this job gitu ya. Kita sangat passionate akhirnya melakukan pekerjaan ini. Kenapa? Sebenarnya utamanya adalah kita memberikan suatu value. Suatu value-nya itu adalah business impact gitu. Jadi ibaratin kita nganggap nih kita kerja di perusahaan orang, terus orang ini udah gak menggaji kita, nge-treat kita sebagai human being gitu ya, sebagai profesional. Tadi Topan mungkin cerita dialami gitu ya, dibikin umroh. Nah mungkin gua di Astra gitu ya, banyak banget benefit company yang dikasih ke gua gitu ya, supaya gua tenang dalam bekerja gitu. Itu semua kita lakukan dan itu semua bisa kita raih karena kita mencintai pekerjaan kita. Jadi kalau kata Steve Jobs ya, gue pernah dengar quotes-nya itu adalah, to do a great job we must love what we do. Intinya itu.
Tapi quotes persisnya gue lupa, tapi itulah intinya. Jadi Dalam ya, cukup dalam ya dalam. sebenarnya. Tapi it's true loh. Karena kalau lu menyukai, lu mendalami, lu sangat passionate about it, lu bisa akhirnya melakukan suatu pekerjaan yang you cannot imagine gitu. Lu nggak bisa mengerjakan sesuatu hal yang kalau gua flashback, oh gila bisa ya, ternyata kita melewati itu semua gitu ya. Betul. Dan mungkin yang kedua, pesan kita nih berdua untuk generasi muda zaman sekarang gitu ya. Jangan cepat menyerah gitu ya. Jangan cepat mengeluh gitu ya, karena to be honest, pekerjaan yang kita lakukan sekarang gitu walaupun sangat melelahkan gitu ya, banyak kita kerjakan atau istilahnya palu gada gitu. Gue percaya kalau ini semua tuh bakal ada hasilnya gitu. Ya. Ya, jadi jangan pengen cepet-cepet gitu. Oh, gue mengerjakan banyak hal, gue harus dibayar mahal gitu. Nggak juga gitu. Karena menurut gue sih, gue punya kepercayaan bahwa uang itu memang segalanya sih. Yes, it's true. Dalam bekerja itu kita memang mencari uang gitu ya. Tapi di awal-awal kita berkarir tuh, gue selalu taruh uang tuh selalu nomor 2 gitu. Atau nomor kesekian gitu. Karena yang paling utama adalah cari pengalaman. Betul. Karena kalau pengalaman kita banyak gitu ya, terus apa yang pernah kita kerjakan juga punya manfaat, punya value, orang lain akan lihat gitu, and money will follow. Itu sih mungkin pesan gue. Mungkin nanti di episode selanjutnya kita akan bahas terkait starting your journey as a digital marketer. Jadi itu intinya, gimana caranya, apa yang harus kalian persiapkan untuk menjadi seorang digital marketer. Betul. Tapi menurut pengalaman kita. Iya. Dan pengalaman kita ini belum tentu benar juga gitu. Tapi kalau kalian mau dengerin, coba nonton nanti di episode kedua guys. Oke. Thank you. Bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yeah, look, I'm the man now. I'm the man now. I left a dub, but I did it with no hand.